Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah pesan penting untuk kamu, di mana pesan semesta tentang karir, keuangan, dan percintaanmu. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Gemini, untuk karirmu, keuangan, dan percintaan. Di sini saya mau ambil 3 kartu secara acak, 1, 2, 3 untuk karir. Oke, di sini juga 1, 2, 3. Karir, keuangan, dan percintaan kamu, 1, 2, 3. Oke, dan apa pesan semesta untukmu? Saya mau ambil dua kartu dari sini. Saya kocok dulu. Wow, sudah ada 2 yang untuk karir, untuk keuangan, dan untuk percintaan. Oke. Saya mau mulai dulu di sini ya. Jadi ada 3 file ya di sini untuk karir, keuangan, dan percintaan kamu. Saya ke karir dulu, saya sisihkan keuangan dan saya sisihkan percintaan. Kita ke karir. Oke, di sini di masalah dulu ya. Apa yang terjadi dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk karirmu? Wow, di sini banyak yang toksik juga ya. Saya lihat di sini kamu berjuang juga tetapi belum mendapatkan hasil, dan ada yang bingung ya, apakah saya tetap harus di situ, ataukah mundur atau resign gitu ya, ataukah tetap di usaha ini, ataukah banting setir ya, untuk buka usaha baru atau bagaimana. Nah, jadi kalau kita bicara ketoksikan dalam pekerjaan ataupun mungkin kondisinya banyak orang-orang yang tidak sevibrasi, ya itu wajar, namanya manusia juga ya, sama-sama punya energi. Kamu pun juga kadang-kadang toksik untuk orang lain, kadang-kadang juga toksik untuk dirimu sendiri. Gak usah terlalu fokus pada orang lain, lihatlah pada dirimu ya. Dan kalaupun berjuang, berjuanglah, karena hidup ini adalah perjuangan, tidak ada hidup yang enak-enak, santai-santai. Kalau kamu mau santai-santai, enak-enak, ya kamu nggak mempunyai apa-apa kalau bicara tentang karir ya. Karena kalau karir itu harus ada action, bukan kita bicara santai-santai enak-enak. Kalau santai-santai enak-enak ya berarti kamu nggak punya tujuan, kamu nggak usah, kamu di rumah aja gitu, nggak usah pikirkan karir, nggak usah pikirkan apa-apa ya. Kamu cuma numpang hidup aja, duduk ya kayak anak kecil kan, masih dirawat. Kalau seandainya kamu sudah dewasa ya kamu harus bisa menjadi orang yang hebat untuk dirimu dan orang lain, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain dengan cara apa? Action ya, dengan cara bekerja untuk bisa mendapatkan hasil. Ingat, untuk mendapatkan hasil itu tidak duduk diam di tempat ya. Orang menang lotre pun pasti datang beli, dia ada pergerakan, dalam artian mungkin dia pergi datang ke tempat lotre, beli karcis lotrenya, ini contoh ya, terus pikir apa yang di berapa ya, ataupun apapun, baru sekecil apapun pasti ada sesuatu yang kita lakukan. Sama juga seperti undian, kita menang undian ya, kita wah saya beruntung saya menang undian, itu pun kan ada action ya. Actionnya di mana? Transaksi, mungkin kamu suka transfer, kalau kita undian bank, di bank ya, banyak transaksi atau apa, itu kan ada action, ada kita transfer lewat HP kayak lewat
manual kek ya. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan hidup ini adalah perjuangan. Berjuanglah untuk bisa mendapatkan hasil. Berjuanglah sampai kamu mendapatkan yang kamu inginkan. Terus kalau seandainya kondisi kamu saat ini bingung, ya tentukan dari dirimu, tanya kepada dirimu. Berdoa sama semesta, apa yang harus saya lakukan? Dengar petunjuk semesta dari hatimu. Di mana suara hatimu yang harus kamu dengar? Ya, bukan tanya orang lain, tapi tanya dirimu. Yakinkan dirimu yang terbaik untuk dirimu. Nah, itu suara semesta. Ya. Jadi jangan berpikir suaraku itu Kak Ica, bukan suara semesta. Suara hati, suara Tuhan, suara spirit guide-mu itu dalam hati. Jadi kalau kamu merasa bahwa hatiku saya nyaman, berarti semesta mendukungmu. Tetapi kalau seandainya hatimu tidak nyaman, berarti semesta secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa itu tidak baik untukmu. Tapi terkadang kamu tidak peka, ya. Oke, di sini ada 2 nasihat semesta untukmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini ada Ten of Pentacles untuk masalah karir ya, dan ada King of Cups ya. Kalau semesta mau bilang ke kamu, kalau kamu fokus ya, fokuslah, tentukan tujuanmu ya. Kalau memang kamu ingin ke sana ya ke sanalah. Kalau semesta tahu bahwa ternyata harus ke kiri tapi kamu ke kanan ya, tapi sudah terlanjur ke kanan, pasti semesta akan belokkan. Tetapi selama kamu merasa bahwa hatimu bilang saya harus ke kanan Kak Ica, tetapi nanti semesta belokkan saya ternyata ke kiri, berarti ada semesta punya rencana di mana mungkin kamu harus belajar dulu di kanan untuk bisa mendapatkan pengalaman, baru kamu ke kiri. Karena kita hidup ini kan pilihan kita. Tetapi semesta akan merestuinya atau tidak pada saat kita jalan nanti. Kalau kita mendapatkan tantangan, berarti semesta tahu bahwa ini tidak terbaik untukmu, saya akan belokkan. Tapi kalau ini terbaik, lurus, mulus jalanmu. Ya. Jadi kita yang tentukan, bukan semesta yang tentukan. Kita yang tentukan. Semesta cuman saya memberikan kamu arahan, kamu yang pilih. Terus nanti semesta yang akan merestui. Ini ternyata jalannya bagus. Di depan itu akan ada lorong ataupun mungkin jalan sempit ataupun mungkin jurang. Saya akan belokkan kamu dulu ke jalan yang ini. Jadi jangan berpikir negatif. Macam contoh sekarang, Kak Ica, karirku sekarang lagi di nggak baik gitu, Kak. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya harus maju atau mundur, Kak. Ya, ingat sekarang kondisinya itu bukan kamu saja yang lagi kurang bagus ya. Ekonomi dunia pun kurang bagus. Ya, tidak seperti dulu ya, tetapi tetap disyukuri kamu masih sehat. Jangan mengeluh hanya karena uang, 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 dan uang. Ingat kamu punya rezeki bukan hanya dari duit, kesehatan, cinta kasih, itu yang harus disyukuri. Selama kamu ada energi syukur ya, semua akan dapat. Nah, di sini energi syukur itu kan ada kebahagiaan, mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, kalau kamu merasa bahwa hidupmu sekarang tidak baik-baik saja, berarti ada masalah di hatimu, ada masalah di jiwamu. Cari solusinya. Ya, carilah pekerjaan yang membuatmu happy. Selama kamu tidak happy, itu bukan tempatmu. Aisyah, tapi saya sudah korban banyak. Ya itu resiko. Kalau kita bicara bisnis ya, atau kita bicara tentang karir, ya itu resiko. Mau korban banyak atau korban sedikit, itu resiko. Ya. Karena itu kan pilihan. Pilihanmu di masa lalu. Makanya hati-hatilah atau bijaksanalah dalam memilih, bertindak, berucap. Karena mempengaruhi masa depanmu. Ya, kalau kita bicara karir, ya itu kembali pada dirimu. Semesta hanya merestui. Ambil keputusan yang bijaksana untuk dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu berhasil adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu hanya minta topangan dari orang lain, ya maaf saja. Suatu saat nanti dia jatuh, kamu pun ikut jatuh. Makanya di sini semesta mau sampaikan, kalau kita belajar atau kerja itu cari ilmunya, bukan hanya sekedar duitnya. Mungkin sekarang kamu merasa bahwa Kak Ica, saya jadi karyawan tapi orang semua toksik. Ya nggak apa-apa selama bosnya nggak toksik. Kamu yang harus menjaga jarak. Tapi kalau ada bos toksik, ya bos kan tetap dia harus menang ya. Nggak bisa kita, kalau sudah bos yang toksik ya lebih baik kamu keluar. Kalau macam masih ada yang pekerjaan toksik ya, berarti kamu stres dengan pekerjaan itu, ataupun mungkin orang-orang sahabatmu toksik, kamu kan bisa menghindar. Menghindar dari mereka artinya membatasi diri kamu dari percakapan atau dari pergaulan. Tetapi kalau bos ya mau tidak mau harus keluar kalau memang kamu sudah tidak nyaman bersama bos. Ya, karena ya dia yang tetap menang, nggak bisa kita mau batasin diri, nggak bisa. Kalau dia bilang kamu kesini ya kamu kesini, kamu salah gitu ya.
Eh, jadi semesta mau sampaikan, carilah pekerjaan yang kamu sukai, dari hobimu atau apapun yang membuatmu bahagia, supaya energi positif itu datang. Terkadang kita punya energi negatif itu yang akhirnya membuat pekerjaan juga atau karir kita tidak bisa maju. Karena ada kecemasan, ketakutan, ya. Kalau ada kecemasan dan ketakutan berarti karir kamu itu lagi kurang bagus. Ya, ibaratkan semesta mau menyampaikan sesuatu tapi mungkin kamu belum peka. Makanya kamu merasa bahwa itu kayak toksik buat dirimu ya, karena semesta mau membelokkan kamu tapi kamu kekeh di tempat itu. Ya akhirnya kamu tersiksa sendiri. Jadi kalau bicara karir, Kak, terus gimana kalau seandainya saya dagang? Ya itu perjuangan. Kamu yang harus bisa punya orientasi bahwa saya harus jemput bola, ya. Apakah saya harus banting setir atau pending dulu? Ya. Karena usaha kan kita lihat dulu masa-masanya. Oh, hari ini masanya kios, sekarang masanya online. Oh, besok nggak tahu apa ya, masa depan apa masanya. Masanya itu artinya situasi dan kondisinya. Dulu tuh kita tuh harus punya lapak baru kita bisa jualan ya. Kalau nggak ada kios ataupun toko ya mau di mana? Mau di emper-emper. Ya bisa juga, tetapi ada beberapa yang memang kalau di toko ya otomatis kan ada tempat, mereka tahu bahwa oh itu di situ tempatnya kita bisa beli. Tapi sekarang kan online masanya, di mana kita di rumah aja bisa berpenghasilan. Jadi kita ikut era modernisasi, kita ikut perkembangan zaman. Jangan kita ikut zaman dulu. Ya, duduk diam orang datang. Sekarang itu kita harus yang jemput bola, kita harus memasarkan lewat online selain buka pasar toko ataupun apapun. Tapi kalau seandainya kamu tidak mempunyai toko, ya yang penting usaha di rumah aja bisa online kok. Kenapa harus nunggu-nunggu ya? Sekarang ada niat tidak? Nah itu. Macam contoh kamu lihat usaha kamu di bidang contoh ya, kamu jualan tas. Wah, sepi ya. Sekarang kamu cari lagi selain jualan tas, saya harus jualan apa ya yang modalnya cukup tapi tetap saya punya usaha juga tetap berjalan. Jadi tetap saya ada usaha tas, tapi usaha tas kalau tidak berputar lancar ya sudah, mungkin dari usaha contohnya kamu jualan baju online ataupun kuliner yang online ya. Kalau kuliner, Kak, tapi saya belum punya toko, ya sudah nggak apa-apa, kan online. Kamu open order. Nanti hari Sabtu baru diantarkan. Siapa yang mau pesan ya bikin sesuai pesanan supaya kamu jangan rugi banyak. Intinya kan gitu. Sekarang kita kan inovasi tuh ada, cuman mau menerapkan tidak. Bicara pasar dan apa itu ya serahkan. Kalau memang rezeki. Jangan lihat dari sebelah, wah rame kok saya tidak. Jangan lihat dari situnya. Ya, jangan lihat dari tertawanya orang nanti, wih dia kuliah tinggi-tinggi. Orang yang malu itu adalah orang-orang yang em, apa ya, sebenarnya dia nggak mampu. Ya, makanya dicerita orang. Karena belum tentu dia dia mau jualan dan eh apa dibilangnya mentalnya gitu. Hanya maunya menjatuhkan. Jadi jangan lihat orang, karena ingat ya, yang bisa membuatmu kaya itu adalah dirimu, bukan orang lain. Dia mau bicara apa ya, buktikan bahwa suatu saat nanti kamu bisa up, kamu bisa kaya. Intinya kan seperti gitu. Jadi jangan malah down, diremehkan dan akhirnya membenarkan apa yang mereka bilang. Tuh kan saya sudah bilang kemarin pasti nggak bisa itu, pasti bangkrut tuh pasti ini. Jangan patah semangat. Kalau memang bangkrut di A, ya kita buka di B. Ya, C, F, G sesuai dengan pasaran. Kan ini kan kita artinya kita melihat bahwa orang-orang ini sukanya apa dan itu tidak paten. Karena macam contoh apa dibilangnya em, apa ya, kalau macam ya masanya tuh beda. Macam contoh ayam Kentucky saja ya, ataupun ayam apa ya ayam geprek atau ayam apa yang dulu cuman KFC ya, sekarang sudah banyak brand-brand hampir setara KFC di pinggir-pinggir jalan kan, dari pelayanan, dari packingan ya, dari packagingnya kan, terus apalagi dari kebersihan ya sampai eh apa dibilangnya, pokoknya pelayanannya sudah up dan lebih cepat. Tidak perlu kita antri apa, kita makan di rumah enak juga. Yang dulu serasa kayak kita belinya susah sekali, mahal sekali, sekarang sudah terjangkau. Nah itu, lihat di situ, di mana ada peluang, di situ kita bikin. Atau kita ambil peluang itu, bukan duduk diam di tempat. Nah itu ya, ini yang semesta mau sampaikan. Harus ada inovasi pada dirimu, bukan duduk diam dengan usaha atau pola pikir lama. Kalau usaha lamamu sudah tidak berkembang, kenapa kamu harus bertahan di situ? Makanya di situ orang bilang harus ada perkembangan, ya entah apapun, ya. Kalau memang kamu tidak suka lagi eh, apa jualan tas,
ya nggak apa-apa, tapi setidaknya toko kamu tetap berfungsi gitu, ataupun mungkin jualan kamu tetap berfungsi. Apa yang harus dijual lagi, entah baju kek apa kek, jangan kosong, jangan tutup. Itu yang biasa orang langsung banting setir rugi banyak. Kenapa? Karena aset-asetnya nggak dipergunakan lagi karena sudah capek. Apalagi kalau seandainya kamu berhutang. Nah ini nanti kita bicara karena saya lihat di sini Mumet juga nih ada beberapa yang hutang ya. Nanti kita bicara di keuangan ya. Jadi seperti gitu yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Untuk bicara karir, carilah pekerjaan yang kamu sukai dan action. Selama kamu tidak action ya jangan harap ada keajaiban ya. Karir kamu akan bagus ke depannya. Ingat untuk saat ini ya, bukan kamu saja yang down ya, seluruh dunia lagi kurang bagus ya. Tetapi bagaimana caranya supaya kamu yang harus pintar-pintar akal-akalin untuk bisa lebih produktif di mana. Kalau memang kondisinya kamu jaga toko ya, tidak ada pemasukan ya, mungkin kamu jadi konten kreator kek apa kek. Kan kamu nggak bikin apa-apa, cuman duduk bingung, kan itu membosankan juga kan. Ya kamu jadi konten kreator kek atau apa yang bisa mengisi waktumu sambil jaga toko. Itu maksudnya, bukan duduk diam itu saja. Ya harus ada, atau mungkin kamu paruh waktu malamnya, kalau macam contoh sampai jam 5 tutup kantor atau toko kamu, ya mungkin kamu sambilan apa kek di mana. Mungkin contoh ya, kamu punya bakat nyanyi, ya nyanyi di kafe kek di mana kek. Ya, kamu yang harus bisa memasarkan diri. Mau nggak saya nanti di weddingan kamu ya, atau kerjasama dengan IO, WO atau apalah ya. Kamu yang harus bisa memasarkan dirimu, bukan memasarkan dalam artian yang negatif ya, maksudnya yang positif untuk kerjasama dengan IO, WO, supaya kamu diundang gitu, dipanggil kalau ada mereka mau pakai jasa kamu. Nah itu sekarang bakat kamu apa, itu yang semesta mau sampaikan. Jadi kamu menikmati kerja, itu dinikmati. Selama kamu bahagia, rezeki akan datang lebih berlimpah ya. Nah itu, jadi jangan berpikir uang itu atau karir kita itu stuck sampai di sini. Kamu yang harus bisa menentukan karirmu. Kalau kamu menentukan karirmu untuk maju, kamu akan maju. Tapi kalau kamu merasa bahwa karirku begini-begini aja, ingat bumi itu berputar. Roda juga berputar ya. Kadang-kadang usaha ini hari ini baik, belum tentu besok, karena tadi saya bilang perkembangan zaman. Jadi ikutlah perkembangan zaman ya. Jangan katrok gitu ya. Oke, jadi itu yang semesta mau sampaikan ya. Carilah pekerjaan yang kamu sukai, yang kamu nyaman. Selama kamu tidak nyaman, itu bukan tempatmu ya. Oke, yang kedua di sini keuangan. Keuangan. Wow, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada Two of Cups. Di sini juga ada King of Cups dan The Lovers. Keuangan. Keuangan di sini banyak yang datang minjam duit ya. Di sini juga saya lihat di sini pengeluaran kamu tidak bisa terkontrol. Ada beberapa pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu dibeli, kamu beli ya. Kamu akhirnya stres, terus banyak hutang mungkin ya, karena saya merasakan di sini ada mungkin angsuran ini itu ya. Dan keuangan juga nih masalah dari kebutuhan ya. Jadi kamu fokus pada keluarga, kebutuhannya banyak, pusing, stres ya. Mana yang mau diurus, keluarga saya, hutang, atau yang mana nih, bingung nih ya. Jadi ini energi ini bukan 100% energimu, ini energi paling banyak dari apa yang saya rangkum semua energi yang paling banyak dari Gemini. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Oke, jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini? Ada Queen of Wands dan di sini juga ada Queen of Wands dan Temperance ya. The Empress ya. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau memang keuangan kamu punya hutang, bayar. Kalau tidak ya tagih. Tapi saya sudah tagih-tagih ke orang yang pinjam uang ke saya. Ya itu resiko, siapa suruh kamu kasih pinjam, ya itu resiko. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak dipercaya, kenapa kamu kasih pinjam? Akhirnya apa? Kamu yang dipersulit kan? Jadi kita itu harus bisa tegas pada diri kita mengenai keuangan. Terkadang kita merasa empati, tetapi ujung-ujungnya kita yang dipersulit. Ya, mereka ada empati untuk kita, enggak kan? Bukan berarti saya suruh kamu membalas ya, tidak. Tapi di sini kita lebih prioritaskan diri kita juga. Dimana kalau kita tidak tegas pada diri kita yang hancur. Ya, saya cuma bilang kita yang hancur. Jadi sekarang tegaslah pada dirimu untuk perlindungan untuk dirimu. Bicara uang itu riskan.
Terkadang kita berbuat baik tetapi belum tentu orang baik sama kita. Kalau memang kamu merasa bahwa Kak Ica saya harus tetap meminjamkan dia uang, ya berarti kamu siap untuk menghibahkan atau sedekahkan suatu saat nanti kalau dia tidak bayar. Kalau dia bayar ya syukur, kalau tidak ya tidak. Dan di sini saya lihat ada beberapa yang janji-janji mulu ya, tapi nggak ditepati. Akhirnya kamu yang pusing. Ya, ada angsuran, kalau kamu punya hutang ya bayar. Kalau kamu nggak bayar ya berarti nanti kamu punya masalah banyak. Ya, bayar. Jangan lupa uang itu punya energi ya. Pasti ada masalah-masalah yang muncul ya. Jadi hati-hati. Terus semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih hemat. Jangan boros ya. Ke depan banyak kebutuhan tak terduga. Harus hemat, jangan sampai boros ya. Apalagi ya. Tadi di sini kan ada orang yang memanfaatkan juga, saya merasakan di situ. Ya sudah, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi di masa lalu, anggap sebagai pembelajaran buat kamu, tidak usah menyesal ya, biarkan aja mereka punya karma sendiri, kamu move on ya, up dan lebih produktif aja, pasti akan kembali kok, jangan takut. Uang itu selama kita berprasangka baik terhadap uang ya, uang itu akan datang kepada kita. Jangan berpikir negatif ataupun aduh kenapa saya sudah miskin, aduh kenapa saya, jangan, tapi kamu anggap sedekah pasti akan balik suatu saat nanti, jangan takut ya. Dan untuk keluarga tetap tanggung jawab. Ingat, kalau kamu doa-doa untuk bisa mendapatkan keuangan yang baik atau rezeki itu dari doa keluarga. Jadi kamu jangan berpikir, aduh saya ini punya uang segini untuk makan, ini habis deh. Ya ingat, kamu rezeki dari mereka juga tuh biasa dititipkan di kamu. Jadi jangan sampai kamu menelantarkan keluarga. Kamu menelantarkan keluargamu ya, yang mana semesta memberikan rezeki itu dititipkan untukmu, tapi kamu tidak memberikan kepada mereka, rezekimu akan seret. Jadi sekarang kamu merasa bahwa kok rezeki saya begini ya, kok rezeki, ya mungkin kamu ada mengambil hak orang yang mana dititipkan, mungkin keluargamu atau siapa. Nah itu hati-hati, karena ada karma, hati-hati ya. Jadi lebih fokus pada dirimu dan hidup hemat ya. Ya, walaupun diskon juga ada beberapa yang saya lihat di sini ya, tidak usah kalau memang tidak dibutuhkan, walaupun diskon ya. Terus angsuran-angsuran ini ya, kalau memang tidak perlu ya ngapain mau dibeli gitu ya. Tapi kalau perlu ya sudah. Baju-baju bekas apa itu kalau memang mau dijual, jual aja. Bersihkan rumah kamu supaya energinya up ya. Barang-barang di gudang itu yang sudah dibanding, ini artinya gini, dari kesehatan debu ya, dari secara energi itu kurang bagus. Barang-barang itu secara energi kalau tidak dipakai dan tidak dipergunakan tuh energinya tuh kayak macam pengap ya. Jadi akhirnya menolak energi-energi positif masuk, atau ya sirkulasi udara kalau dalam kesehatan, dan debu dan macam-macam. Jadi baju-baju bekas yang sudah tidak kamu pakai, entah kamu kasih orang atau kamu jual entah cabuk kek, entah apa kek ya, jual online gitu kan. Sekarang kan baju-baju cabuk kan bagus ya. Pasarannya maksudnya ya, memang seperti gitu. Jadi jangan tertawa ya. Memang saya tertawa dalam artian karena bukan berarti saya bilang gak bagus, gak berkualitas. Maksudnya yang layak pakai ya, yang layak pakai, yang berkualitas ya. Ataupun yang tidak berkualitas juga ada beberapa kok saya lihat ya, yang penting pede. Oke, pokoknya intinya seperti gitu. Sekarang untuk bisa membuatmu bahagia, kaya, itu dari dirimu. Kamu mau jualan apa kan terserah, yang penting kerja. Nah itu ya, dan memanage keuangan dengan baik. Ingat, kebutuhan ke depan lebih banyak ya. Kamu punya kebutuhan Gemini paling banyak nih, nggak tahu mungkin ada untuk sekolah kek, untuk apa kek ya. Jadi barang-barang yang tidak perlu dijual aja kalau memang kamu mau butuh duit ya. Bukan berarti kenapa dia jual ya, kenapa dibandingkan nggak dipakai, rusak karena nggak dipakai, ngapain. Mungkin kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan cara memberikan dengan harga yang murah, dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Ataupun mungkin kamu kasih di panti asuhan yang lebih membutuhkannya, itu nggak apa-apa. Ingat, kamu memberi ya, kamu akan mendapatkan lagi ya. Intinya kan seperti gitu, memberi pasti akan menerima, menabur pasti akan menuai. Itu sudah hukum alam. Akaica itu tidak seperti gitu, nggak bisa, itu sudah dari semesta ya. Jadi kita tidak bisa melawan semesta ya, perintah semesta ya. Kalau di firman ya, yang sudah tertulis itu pasti akan terwujud, karena itu memang seperti begitu siklusnya ya. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar teori atau apa, tapi memang sudah dibuktikan. Kita membanyak memberi itu, ibaratkan gini, tangan kita kalau menggenggam begini, ibaratkan kita pelit
Nggak, coba lihat orang-orang yang biasa ya, orang biasa banyak memberi tuh hidupnya tuh nggak pernah susah sekali. Sedangkan orang yang pelit ya, kadang-kadang hidupnya malah, ih kok saya banyak uang tapi kok hatiku nggak bahagia ya. Nah itu, tapi dia kok rezekinya lancar terus ya. Tapi ya mungkin nggak kaya-kaya, tapi nggak apa-apa, yang penting bahagia. Bahkan ada yang kaya juga. Ya, tetapi ingat itu dari dirimu ya, karena semesta mau sampaikan barang-barang yang tidak dipakai lebih baik dijual dibandingkan taruh di rumah rusak karena nggak dipakai, berdebu, akhirnya kamu sakit, pengeluaran lagi ya. Oke, jadi untuk keuangan seperti gitu ya. Dan untuk apa ini, percintaan. Untuk percintaan di sini, saya sudah ambil 3 kartu. Apa nih? Wah, ada yang morotin kamu. Wah, dia janji-janji palsu, penantian. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu dengan orang-orang yang memberikan janji-janji palsu? Death. Wow. Ngapain kamu tunggu-tunggu mereka yang nggak pasti? Knight of Wands. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, untuk percintaanmu. Kalau ada orang yang hanya memporotin kamu, ya kamu belajar bahwa pada saat sekarang kondisinya itu tidak baik gitu, bahwa kalau dia jauh dari dirimu berarti bukan dia memperjuangkanmu, cuman dia menginginkan sesuatu dari dirimu, sehingga semesta menyayangi kamu, dia membuat kamu dengan dia tuh berpisah. Jadi jangan berpikir negatif kalau dia berpisah ya, ataupun berpisah dengan kamu, dia meninggalkan kamu. Ngapain mau dekat-dekat orang benalu? Kamu yang akan dipersulit nanti. Jadi kamu bersyukur semesta melindungimu ya. Bicara tentang patah hati, biarin aja sama. Kan kita nggak tahu jodoh kita. Kita hanya tahu itu kita bisa mendoakan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain, memaafkan masa lalu dan buka lembaran baru dengan sikap yang positif, dengan pikiran yang fresh ya, dengan jiwa yang baru ya. Jangan lihat orang-orang dulu lagi trauma, ngapain? Trauma itu penyakit. Makanya kamu bisa seakan-akan, kok Kaica ada klien ya, Kaica kok kenapa hidup saya siklusnya gitu ya, besok saya putus, besok saya dapat pacar lagi, sama tukang selingkuhnya sama seperti yang kemarin, terus porotin juga sama seperti yang kemarin ya, siklusnya sama Kaica tapi orangnya beda. Tapi ya begitulah mungkin ya, karena semuanya laki-laki sama ya, kayaknya seperti gitu, atau perempuan semua sama ya, kayaknya gitu, materinya sama semua gitu. No, kalau kamu merasa bahwa siklusmu itu berulang ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Itu kamu perbaiki, bukan mereka, tapi dirimu. Jadi perbaiki, bukan kamu menyalahkan mereka, tapi dirimu yang ada sesuatu yang salah, ya. Macam contoh kalau kita pakai ban mobil ya, pokoknya ban pecah gitu kan. 1 kali pecah, terus 2 kali pecah. Ih, kenapa pecah lagi? Padahal baru diganti kemarin. Pasti lihat, oh ternyata ban luarnya udah tipis, makanya ban dalamnya cepat pecah. Itu yang kita harus koreksi. Bukan menyalahkan montirnya atau apa yang di bengkel lah, pasti dia yang bikin apa, pasangnya kurang bagus atau apa. No, tapi kita lihat dari diri kita. Nah, sama. Ya. Begitupun penantian ya, kalau memang kamu menanti dia datang memperjuangkanmu, silahkan, tetapi kamu ingat harus lebih up ya. Kalau seandainya dia nanti datang kembali kepadamu, pasti dengan versi yang baru, tetapi ingat jangan sampai semesta mau memberikan kamu yang terbaik dari orang lain. Jadi tetap membuka diri, berikan yang terbaik untuk dirimu juga, lebih menyayangi dirimu, mencintai dirimu, naikkan value-mu, supaya orang-orang yang tepat datang hadir dalam hidupmu, bukan kamu yang stres, pusing. Ya, orang-orang yang akan datang dalam hidupmu adalah orang-orang yang bikin kamu stres, pusing, pesimis, itu yang akan datang. Jadi berpikir yang positif supaya orang positif yang datang. Kenapa? Energimu memancing mereka. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini ya, dikelilingin orang toksik ya, berarti kamu ada di vibrasi bawah, karena orang toksik itu di vibrasi bawah. Naikkan value-mu, naikkan kebahagiaanmu, nanti pasti orang-orang yang bahagia itu akan datang. Kayak saya sudah bahagia tapi dapatnya orang toksik. Nggak bisa ditipu hatimu pasti ya, tidak bahagia itu ya, karena kita bicara kita bahagia, mungkin kita casingnya bahagia, tapi hati ini nggak bisa, pasti kamu mungkin masih menyimpan dendam, amarah, sakit hati, kebencian. Itu dilepaskan ya, ganti dengan energi kebahagiaan. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi, itu bagian dari pembelajaran hidupmu supaya tidak terulang di masa depan. Jadilah bijaksana, dimana kamu harus bisa menyayangi, mencintai dirimu, bukan dari orang lain tetapi dari dirimu, dimana dirimu yang harus menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Orang lain memberikan kamu bahagia itu adalah bonus, bukan keharusan ya. Coba kalau kamu nggak suka baru tiba-tiba harus kamu suka, kamu kan pasti tertekan. Nah, sama, jadi jangan menuntut sesuatu yang memang kamu juga merasakan tidak nyaman. Jadi sekarang
fokus pada dirimu, naikkan vibrasimu, kebahagiaan selalu ada untukmu. Ya, kalau kamu tidak naikkan vibrasi ya sama saja kamu mengundang kepahitan atau mengundang energi negatif atau kegagalan ataupun penderitaan masuk dalam hidupmu. Jadi yang menentukan kebahagiaan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.